Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi sama aku Mia Rahmania. Jadi kita lanjut ke chapter 18. Chapter 18 ini itu mengenai taxation di United States dan negara-negara lainnya gitu. Oke, langsung aja kita langsung ke slide yang pertama, yaitu jenis-jenis dari pajak gitu ya. Jadi jenis dari pajak sendiri itu ada yang namanya payroll tax. Nah, payroll tax ini itu pajak yang dikenakan ketika seseorang itu mendapatkan income, ya kan? Ketika seseorang tuh mendapatkan income. Oke, income di sini. Nah, kalau di Indonesia itu namanya PPH, PPH orang pribadi gitu ya. Yang kata kalau misalnya kalau orang tua kita dapat income itu pajaknya udah dipotong dari badan gitu kan, auto gitu. Selanjutnya itu adalah tax on individual income. Jadi tax on individual income itu tuh pajak juga income sebenarnya, tapi income itu lebih luas gitu ya. Misalnya kita tuh PNS gitu, PNS kan kita nanti dipotongnya dari payroll tax ini yang kata PPh orang pribadi. Tapi kalau misalnya individual income ini ketika kita tuh punya aset-aset lainnya seperti kayak misalnya modal, kapital gitu ya, di saham X atau saham Y gitu, nah itu makanya akan dipotong gitu. Nah, atau capital gain nih contohnya nih. Capital aset ternyata painting and houses itu juga dipotong gitu kan. Jadi si teks individual income itu lebih luas lah jangkauannya. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada tax on corporate income. Jadi itu kayak badan yang udah PKP atau rekanan pemerintah itu tuh dikenakan pajak. Tax on wealth, jadi kalau di Indonesia sendiri tuh tax on wealth itu nggak terlalu ditekankan ya. Nah, tax on wealth tax itu dia pertama adalah wealth tax ya. Wealth tax itu pajak atas aset yang dimiliki oleh orang-orang. Jadi di Amerika itu ketika orang lebih tinggi penghasilannya, maka dia pajaknya juga pasti lebih tinggi gitu. Yang kedua property tax. Nah, dipajaki real estate yang dibangun-bangun itu juga dipajaki sama pemerintah gitu, property. Nah, ini estate tax. Jadi kalau kemarin tadi tuh bedanya property tax sama estate tax itu apa? Estate itu bukannya real estate gitu ya. Estate tuh kayak misalnya nih, ketika seseorang itu meninggal dan meninggalkan harta kekayaannya, maka harta kekayaannya itu akan dikenakan pajak. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ketika orang meninggal, maka hartanya itu akan dialih wariskan. Dialih wariskan itu kan dengan menggunakan misalnya tanah ya, ke notaris. Itu bakal dikenakan pajak gitu kan. Jadi peralihan nama itu akan dikenakan pajak. Sedangkan di Amerika pun kalau dia meninggal itu hartanya langsung dikenakan pajak gitu. Jadi kenapa sih ini banyak banget pajaknya gitu kan ya. Terus yang selanjutnya itu adalah tax on consumption. Nah, consumption ini kayak PPN 10% gitu teman-teman. Consumption tax itu tuh lebih luas sih, lebih sempit gitu ya. Jadi tax paid on tax yang dibayarkan oleh individu atau rumah tangga atas konsumsi suatu barang gitu. Sedangkan kalau sales tax ini tuh ketika seseorang membeli sesuatu, maka semua yang dibelinya itu akan dikenakan pajak dengan peraturan tertentu gitu. Jadi kayak sales tax-nya lebih luas, tapi kalau consumption itu tuh lebih sempit lah ya. Terus kalau misalnya excess tax itu tuh seperti kalau di Indonesia itu kayak cukai gitu loh teman-teman. Ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu, kalau yang berlebihan itu akan menyebabkan suatu hal buruk pada dirinya sehingga harus dipajaki. Seperti kayak pemerintah United States itu memajaki ketika orang-orang itu tuh berlebihan dalam mengkonsumsi soda itu. Nah, kalau di sini contohnya ada cigarette and or gasoline. Jadi kita tuh bisa simpulkan bahwa taxation di United States itu tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi ketika aku lupa tuh ada ahli ekonom dan keuangan publik itu dia datang ke suatu jamuan orang kaya, dan orang kaya di situ tuh mengundang ekonom itu nggak cuma-cuma gitu. Ternyata ada yang didiskusikan, kayak orang kaya itu tuh bertanya bagaimana caranya kita itu bertambah kaya tapi tidak juga bertambah pajaknya sedemikian rupa gitu, karena pajak sana itu tinggi banget. Bahkan kita tahu sendiri orang meninggal aja dipajakin gitu kan ya, harta-hartanya itu. Dan orang kaya tersebut tuh mau melakukan spending untuk
supaya dia itu tuh pajaknya itu nggak terlalu progresif gitu, selalu naik kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini dia merupakan tax revenue dari United States. Bisa kita lihat ada 6 types yang di sini. Dan ternyata yang paling banyak itu adalah individual income tax sebesar 42%. Itu yang paling tinggi gitu ya. Untuk yang lainnya itu tuh masih lumayan nggak terlalu tinggi banget gitu. Totalnya 34%. Lanjut, sedangkan income taxation di negara-negara lainnya ada Norway, Denmark, OECD Afrika itu yang kayak Perancis gitu. 15 negara itu teman-teman. Norway itu ada 24%, itu tertinggi di individual income tax. Ternyata individual income tax itu nggak semua negara tertinggi gitu ya pendapatan dari situ, tapi kalau Norway ini tuh consumption taxnya yang lebih tinggi gitu. Sedangkan Denmark dan OECD average itu juga Denmark itu paling tinggi, dengan OECD yang paling tinggi itu juga consumption tax kayak gitu. Jadi ternyata kayak gini tuh tergantung pemerintahnya mau memaksimalkan pendapatannya dari pajak yang mana gitu teman-teman. Nah, kayak Norway ini dia tuh lebih memaksimalkan pajak consumption tax daripada individual income tax kayak gitu. Oke, selanjutnya OECD itu ternyata Denmark sama Norway termasuk. OECD itu 25%. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya individual income tax-nya Norway itu lebih rendah daripada OECD average itu, karena dia lebih memaksimalkan si consumption tax gitu. Tapi tetap aja lebih rendah dari OECD average. Selanjutnya adalah computing the tax bill atau menghitung basis pajak ya. Menghitung basis pajak, bentar ya teman-teman, kelihatan gak sih? Kayaknya kurang jelas gitu. Oke. Nah, jadi kita kenal dulu nih beberapa istilahnya. Yang pertama itu adalah sebenarnya ini tuh cuman pengertian, tapi nggak apa lah ya, untuk menuju simulasi kan kita harus tahu pengertiannya dulu. Yang pertama gross income, penghasilan kotor. Kalau misalnya kita ngitung, kita kan sudah belajar perpajakan instansi pemerintahan. Nah, perpajakan instansi pemerintahan itu yang pertama di situ adalah yang diketahui itu adalah gross income gitu, jadi pajak kotor, gaji kotor. Kedua itu adalah adjusted gross income, jadi AGI ini itu adalah gaji kotor dikurangi pengurang gitu. Pengurangnya itu bisa apa? Asuransi, jaminan hari tua, jabatan, dan lain-lain gitu. Taxable income, nah ini adalah the amount of income left after subtracting exemption and deduction. Jadi taxable income itu adalah gaji yang nanti bakal dikurangin ke PTKP kayak gitu. Udah dikurangin sama pengurang dan deduction dan exemptions gitu. Oke, adjustmentnya itu apa aja sih pengurangnya itu? Yang pertama adalah some kontribusi retirement, itu saving pensiun ya. Former spouse, kalau misalnya dia punya mantan suami atau mantan istri, harus ada kontribusi ke mereka. Terus insurance, abis itu payroll tax yang dia pajaki sendiri atau self assessment gitu ya. Terus educator expense, biaya pendidikan. Terus health saving account, ternyata ada health insurance, ada juga tabungan, ada asuransi kesehatan, ada juga tabungan kesehatan, jadi macam-macam. Expand gitu. Expand itu apa ya? Ya pokoknya expand gitu, aku juga kurang paham ya expandnya apa ya. Terus jadi beda, kenapa sih tadi dikurangin exemption and deduction gitu? Ternyata ini nih, jadi deduction tadi itu tadi ya yang kita adjustment tadi, pengurang tadi. Kalau exemption, maaf tadi, berarti yang taxable income ini tuh adalah gaji bersih. Apa gaji bersih yang bakal kita pajaki nanti gitu kan. Nah, ini kelihatan gak sih teman-teman? Takut kalau nggak kelihatan sudah teks gitu. Jadi exemption ini adalah besaran dari taxpayer subtract from IG depend on household member, self and spouse. Nah benar. Jadi ini adalah PTKP gitu lah ya. PTKP kan menyesuaikan dia kawin atau enggak. Terus anaknya 1, 2, 3 pasti beda besarnya gitu.
Nah, terus yang kedua adalah deduction. Jadi deductionnya dua. Yang pertama standar. Standar itu adalah deduction yang tetap gitu, yang selalu dibayarkan oleh si yang bayar pajak kayak gitu. Sama itemized deduction gitu, kayak pengurang yang hanya beberapa aja. Kalau standard deduction itu kalau misalnya kita dipotong itu misal dari gaji pensiun gitu, nggak mungkin kan kalau saya PNS nggak ada pensiun, jadi itu fix selalu dipotong gitu kan pengurangnya. item item size itu kayak pengurang jabatan gitu kan. Pengurang jabatan itu nggak semua orang kan ada jabatannya kayak gitu. Terus selanjutnya itu adalah deduction expense include. Nah, jadi tadi kan adjustment pengurang yang bisa jadi pengurang, yang ini benar-benar deductible expenses itu include medical care, pajak-pajak lainnya, sama local income tax, interest paid dari investment mereka, dan home mortgage, gifts to charity, casual and day loss, and employees expenses. Jadi itu tadi adjustment secara luasnya gitu kan. Ini udah di plotting ke deduction dan exemption. Ini deductionnya dulu, dan kita bakal belajar satu-satu mengenai hal ini. Lanjut. Oke, teman-teman, jadi ini adalah grafik US Federal Income Tax Rate. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kalian tahu kan PPh pasal 17 yang dia itu tarifnya progresif regresif. Ini aku udah tulis coret-coretan sini, 5% hingga 25% gitu kan. Sedangkan kalau di USA itu rentannya itu 10% sampai 35%. Jadi lumayan tinggi daripada di Indonesia ya ternyata. Selanjutnya Oke, jadi ini adalah tax rate dan tax paid. Tax credit. Oke. Tax credit ini tuh adalah amount yang harus dibayarkan taxpayer, tapi itu dikurangin dulu sebelum dibayar gitu ya. Dikurangin apa? Dikurangin dari spending untuk anaknya gitu, child care gitu. Terus sedangkan withholding. Nah, withholding ini berapa nih pajak yang dipotong gitu. Berapa pajak yang dipotong dibandingkan dengan pajak yang aktualnya. Nah, ketika withholding ini ada selisih, nah itu harus di return atau refund. Nah, refund ini adalah selisih antara pajak yang dipotong dengan pajak aktual. Kita langsung belajar aja. Jadi biar bisa langsung paham. Kalau nggak disimulasi itu kan susah paham ya. Oke, jadi ini simulasinya kita pakai computing Jax tax. Jadi yang pertama tahu kan teman-teman tadi aku bilang gross income. Jadi gross income ini misalnya nih Jack itu pendapatan gaji kotornya 60.000, dikurangin sama pengurang deduction yang kata pensiun, asuransi, tabungan dan lain-lain, dikurangi 2.000 totalnya. Habis itu ini ada agi, kita dapat nih 58.000. Sekarang exemption. Nah, ini PTKP teman-teman. Misalnya nih Jack ini tuh kriteria yang dia tuh kawin, istri 1, anak 2. Oke, maka PTKP-nya 19.000. Jadi dia aman 19.000, oke? Terus ini juga standard or itemized deduction. Nah, ketika dia punya jabatan gitu, maka jabatannya akan dikurangi lagi tuh. Dikurangi lagi 11.900 gitu ya. Oke, ini dia taxable income. Fine tax itu adalah Rp27 gitu ya. 27.000 ya di sini. Bentar ya teman-teman, 20. Iya, harusnya 27.000 ya. Ya nggak apa lah ya teman-teman, paham maksudnya ya. Setelah itu ternyata ini ada besaran yang dikurangin karena dia mungkin bukan, maksudnya dia ada medical child care yang tadi aku bilang. Tax credit itu untuk pembiayaan medikal anaknya gitu misal. Akhirnya dikurangi 3.000 sehingga total tax paymentnya itu adalah 195.
195. Nah, terus akhirnya ini ada withholding. Jadi ini adalah pajak yang aktual sebenarnya harus dia bayar karena dia itu mempunyai total tax karena dia itu taxable income-nya 27.000 gitu ya. Jadi yang harus dibayar itu adalah 2.000. Nah, karena dia itu nggak bayar pajak nih, jadi harus ada yang di refund. Ini pemerintah harus refund 1.805. Tapi seharusnya ini nggak di refund karena dia kan spending pemerintah. Harusnya ini zero aja ya, maksudnya nggak usah bayar pajak gitu. Jadi ada aplikasi dari AMT tadi. Nah, AMT itu apa? Nah, ketika AMT ini gimana ya? Sebentar. Oke. Jadi 1969 Treasury Perbendaharaan Negara Joseph menemukan household gitu yang penghasilannya itu 200.000 tapi dia itu dikenakan tax paid zero income tax. Nah, why kayak gitu? Nah, kita lihat the ultimate minimum what's like to correct make sure highest pay. Dan ini tuh hanya ditetapkan oleh karena itu ada yang namanya alternative minimum tax atau tax schedule applied to taxpayer with a high ratio of deduction and exemption of total income. Jadi berapakah yang harus dikenakan pajak gitu? Nah, jadi di sana itu kalau misalnya pendapatannya tinggi maka oke, dia pajaknya tinggi. Tapi pada saat itu banyak yang berpenghasilan tinggi tapi dia itu deduction sama exemptionnya itu juga tinggi sehingga sampai dia itu nggak bayar pajak sampai zero income gitu kan. Sehingga sekarang tuh bakal diterapin yang namanya AMT ini yang jangan sampai ini tuh bener-bener lolos kayak sampai zero ya. Padahal dia itu tinggi penghasilannya. Gitu intinya. Nah, ini lanjutannya. Jadi AMT single deduction itu 33.750 ketika dia bayar single sendiri. Kalau bayar bersama itu 45.000, maksudnya suami istri mungkin gitu ya. Nah, tapi jumlah ini itu ternyata tidak disesuaikan dengan inflasi sehingga AMT itu menjadi kompleks gitu perhitungannya oleh pemerintah. Terus ya udah oleh pemerintah dan merugikan masyarakat sehingga jadi masyarakat itu menolak untuk tidak menerapkan AMT gitu karena jadi gimana ya, tadi kan AMT itu kan diterapkan supaya orang-orang yang berpenghasilan tinggi itu tetap dikenakan pajak, tapi karena besaran ini tidak disesuaikan oleh inflasi sehingga ini akan merugikan masyarakat yang penghasilan tinggi tadi. Kita kan tahu kalau ini tidak di-adjust inflasi, kita tahu kalau misalnya present value nilai sekarang itu kan lebih besar daripada nilai hari esok, sehingga yang dia bayar itu tuh harus nilai pada saat zaman dulu, sehingga hari ini itu nilainya sangat besar kayak gitu. Nah, terus oleh karena itu orang-orang yang tadi itu bukan marah ya, maksudnya kontra gitu dan pengen AMT itu tuh dihapuskan. Tapi sayangnya pemerintah itu menghadapi consideration gitu, dihadapkan oleh dua, kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tinggi sama dia tuh bakal kehilangan source revenue yang besarannya itu pada saat 2011 dan 2000 sampai 2012 itu sampai 1,3 triliun kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan measuring tax fairness, keadilan tax. Jadi keadilan tax ini sendiri itu ada dua kunci. Yang pertama adalah tax rate-nya. Jadi presentasi ketika patch-nya itu naik pada kenaikan $1 income gitu. $1 earn ya, income, betul ya. Contohnya tuh gini guys, kalau misalnya kayak PTKP aja ya, misalnya maaf contoh aja nih, contoh apa ya, ketika penghasilannya dia 10.000 maka dia dapat pajaknya 10%. Ketika dia dapat 15.000 maka dia harus dipajaki 15% kayak gitu ya, kayak pasal 17 gitu ya, PPh pasal 17. Sekarang kalau average tax itu ketika kenaikannya itu tidak memengaruhi besaran pajaknya kayak gitu. Kalau ini kan ada selisih 5%. Nah, ketika ini tuh
10.000, 15.000, dipajakinya itu tetap 10% aja gitu. Oke, lanjut lagi ke vertical and horizontal equity. Ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau ini tuh adalah dua cara untuk menghitung tax measuring tax fairness gitu. Tadi kan ada yang pakai rate gitu, sekarang dia pakai equity. Jadi equity ini apa? Vertical equity, ketika orang kaya itu harus lebih tinggi pajak yang dikenakan. Horizontal tuh apa? Horizontal itu tuh ketika orang yang sama gitu berbeda, dia itu berbeda finansialnya gitu, berbeda finansialnya. Bentar, similar individual who make different economic choice but treat similar. Ya, ketika orang yang hampir mirip, misalnya dia orangnya S1 dua-duanya, tapi aslinya dia itu S1 pendidikan IPA sama S1 apa sih, kedokteran bisa gak sih gitu ya, atau apa ya, jangan yang tinggi-tinggi amat ya, itu pokoknya dia itu tuh sebenarnya sama kan kayak S1 gitu kan. Nah tapi dia itu tuh punya perbedaan finansial, tapi ini tuh harus diperlakukan sama di teksnya gitu. Padahal itu nggak bener ya. Oke, selanjutnya yang vertikal dulu ya teman-teman. Progresif, proporsional, regresif. Nah, progresif ini tadi yang kata ini progresif nih, naik ya. Ketika pendapatan naik, maka presentasi teks juga naik. Proporsional, rata. Misalnya tadi, ini 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Ini tuh kenaikannya 5%, ini nanti 20% juga gitu. 5%. Jadi proporsi gitu, tetap sama gitu. Regresif itu ketika income-nya naik tapi tax-nya turun, kayak gini. 10.000, 15.000, 20.000. Ini jadi 10%, 15%, 18%. Jadi kan 5% tapi 3%, itu regresif. Gitu doang sih. Oke, lanjut lagi ke aplikasi. Aplikasi itu adalah, jadi keadilan itu sebenarnya ambigu. Karena apa? Karena itu melibatkan namanya politik. Politik itu kan kita memandangi dari sudut pandang lainnya. Kalau matematika 1 tambah 2 gitu kan, kayak itu udah fix nih debat gitu, nggak bisa ada yang 1 tambah 2 itu adalah 2 koma, karena ini nggak bisa gitu, udah mutlak. Sedangkan kalau yang namanya teks ini itu nggak mutlak teman-teman, karena ini pemikiran dari banyak orang, dan pemikiran tersebut merupakan sesuatu yang ambigu kayak gitu. Kadang buat si A benar, kadang buat si B itu tuh belum tentu benar kayak gitu. Jadi ya udah, nggak bisa ditentukan, karena itu adalah kebijakan publik di mana yang memilih itu orang-orang yang cocok gitu, yang dia mau, yang dia cocok, maka dia lakukan gitu. Padahal buat orang lain, buat masyarakat belum tentu cocok gitu. Nah, contohnya ini adalah Kongres di 2003. Jadi 44% tax cut itu tuh didapat dari 1% orang yang paling tertinggi membayar tax. Nah, tapi lama-kelamaan dia tuh top payers tadi membayar hanya 38% income tax. Padahal dia tuh harusnya tuh 44% gitu kan. Tapi nggak bisa dibayar 38. Lama-kelamaan lagi ya dia cuma bayar 30% dari semuanya. Nah, sehingga 34 juta family itu hanya mendapatkan rata-rata tax cut sebesar 1.500 ini. Jadi nggak adil gitu intinya. Terus the Hague-Simmons Comprehensive Income Definition. Jadi gimana sih caranya tuh income ditaksin dikenain pajak bagaimana kayak gitu. Jadi taxable resource ini tuh sebenarnya diberlakukan ketika seseorang itu mencapai WTP-nya gitu. Kalau dia mau bayar ya udah itu aja taxnya, jangan ditinggi-tinggi, malah nggak bayar, malah nggak ada pendapatan negara nantinya kayak gitu. Aku cut dulu ya, takutnya itu mana ini ya. Lanjut, tadi aku cut soalnya baterainya mau habis. Oke, tadi sampai ini ya. Jadi tuh untuk potensial annual konsumsi ini tuh akan menambah tingginya tax, jelas dong. Total consumption per year ditambah kenaikan
wealth, kekayaan itu bakal menaikkan pajaknya. Tapi ada kesulitan nih dalam mengejas bagaimana tax itu dipajaki, bagaimana income dipajaki maksudnya. Ya kesulitannya gini nih. Yang pertama, kita tuh nggak bisa defining power everyone gitu. Everyone is different willingness to pay and difference needed. Also there have very different histories gitu. Nggak bisa, dan dilihat dari konsumsi pun juga nggak bisa, atau bahkan dilihat dari medical care itu nggak bisa, karena itu sangat tergantung perspektif masing-masing gitu. Oke, yang kedua itu adalah non-consumption expenditure. Jadi itu ada cover di mana dia itu mengeluarkan uang, padahal itu bukan buat konsumsinya dia gitu, buat menambah penghasilan. Contohnya kayak misal nih, dia itu beli saham, ya kalau kita lihat dia konsumtif ya, beli saham terus, padahal sahamnya itu tuh dia beli supaya dia itu dapat penghasilan lebih. Jadi ada beberapa pengeluaran yang nampaknya covernya itu adalah konsumtif, tapi aslinya itu adalah pengeluaran untuk menambah penghasilannya kayak gitu. Jadi itu yang susah untuk defining besaran teksnya. Lanjut, itu adalah deviation due to ability to pay and consideration. So this is the reason why Heximan itu mempromosikan horizontal equity aja, yang to be treating all income equally gitu. Pakai horizontal aja lah, jangan pakai yang tadi yang vertical equity, karena susah gitu ya, karena ambigus tadi. Terus kadang itu ada pengeluaran yang bukan buat konsumsi kayak gitu, jadi susah. Terus kita coba pakainya yang horizontal gitu. One reason kenapa ya ini yang tadi aku bilang, ini adalah pengurang-pengurang dimana bukan untuk konsumsi gitu ya, untuk bisnis contohnya. Nih, yang pertama deduction dari property and casual losses. Nah, property ini kan bukan konsumtif ya, maksudnya dia tuh kalau misalnya di C plus I plus G itu adalah merupakan investasi gitu. Jadi ini merupakan bukan konsumsi, bukan tax expenditure gitu, bukan non consumption expenditure. Terus medical expenditure itu juga bukan, karena itu adalah investasi kesehatan. State and local tax payment itu juga. Nah, dari sini kita lihat aplikasi itu kenapa bisnis atau non consumption expenditure itu harus enggak dipajaki gitu. Nah, jadi itu ada pro dan kontra. Ya oke sih, untuk menambah penghasilan, untuk meninggikan capital, makanya kita jangan pajaki dulu biar dia itu meraih titik tertentu supaya dia dapat pemasukan setelah dia mengeluarkan buat capital tadi, baru kita pajaki lah dia nanti di bagian promosinya atau di bagian dia jual, pajaknya kita ambillah tuh sales tax-nya kayak gitu. Tapi banyak orang yang malah memanfaatkan situasi ini gitu lah ya. Contohnya, aku ambil satu contoh aja ya, gini aja. Ketika exotic dancer, dia tuh mengklaim dia tuh kayak ngimplan payudaranya gitu loh, buat bisnisnya dia. Ya jelas lah, kalian tahu kan kalau erotis dancer itu selalu kayak gitu. Jadi dia tuh butuh something more, terus dia implan payudara. Tapi ini nggak dipajaki, jadi harganya tuh bukan 2 chips juga sih buat dia, tapi dia tuh jadi better off, jadi nggak nambah lagi biaya buat payudaranya gitu. Ya udah, dia better off aja. Padahal dia tuh merasakan kepuasan yang sangat lebih, jadi udah bayarnya sedikit gitu, nggak sedikit sih, bayarnya lebih murah, dan dia itu tuh dapat body yang more beautiful kayak gitu. Jadi sometimes itu nggak tepat. Ini juga aplikasinya sama teman-teman, intinya gitulah. Terus yang selanjutnya itu adalah externality atau public good and charitable giving. So jadi ini adalah externalities. Nah, externalities
eksternalitas negatif ya ini katanya. Gini. Ketika seseorang itu ingin memberikan amal, charitable tuh amal ya teman-teman. Nah, amal ini tuh nggak dikenain teks supaya orang tuh banyak beramal. Nah, tapi tetap aja ini tetap underprovided karena nggak semua orang walaupun dia penghasilannya besar buat amal. Daripada aku amal, mending aku berlibur aja deh, nggak apa-apa dipajakin waktu aku berlibur. Daripada uangku hilang, aku nggak ngerasain pleasure kayak gitu. Ternyata tetap kurang gitu. Okay, and then this is spending crowd out daripada versus tax subsidy crowding. So, jadi karena tadi adanya masalah underprovided dari charitable giving tadi, pemerintah itu coba deh, karena si private sector ini tuh dia nggak cukup buat provided the charitable giving tadi, pemerintah aja nih yang keluar uang buat si masyarakat yang nggak mampu gitu buat memberi amal. Tapi masalahnya kenapa sih nggak pemerintah aja gitu ya, padahal dia itu mampu. Ketika pemerintah itu memutuskan untuk mengeluarkan spendingnya untuk subsidis homeless shelter tadi, pengeluarannya itu akan semakin besar pemerintah gitu. Jadi gimana ya, udah dia tuh loss, dia tuh trade off juga gitu antara dia itu keluar uang spending buat kasih homeless shelter ini, atau dia itu nggak memajaki tax subsidi dari si charitable tadi kayak gitu. Nah, terus akhirnya pemerintah itu mendaur ulang kebijakannya bertujuan untuk supaya pemerintah itu spendingnya nggak terlalu besar dan private itu juga tetap bisa berkontribusi walaupun notabene underprovided, tapi nggak underprovided banget yang kayak pertama tadi karena dia punya kebijakan baru. Nah, kebijakannya kita simak nih nanti dulu. Oke, selanjutnya itu adalah tax break. Nah, ini tax break itu adalah ketika ya tadi kalau charitable ada orang amal nggak di tax subsidi gitu. Jadi itu namanya tax break, nggak dikenakan pajak. Lanjut lagi, kan udah mau selesai. Banyak juga ya teman-teman, nggak apa-apa. Aku secepat mungkin supaya nggak terlalu lama ininya videonya. So, ini kita pakai mathematically. The government should use a tax break instead of direct spending. Jika kenaikan $1 dari amal itu akan mengeluarkan tax break, ya pemerintah lulus pendapatan dari dia ngeluarin uang buat amal tadi. Oke, lebih besar daripada 1 dikurangin pemerintah ngeluarin uang buat si amal tadi. Tuh kan, ternyata tetap besar kalau misalnya si pemerintah ini nggak bertindak dalam melakukan spending tadi untuk homeless shelter tadi. Jadi it's better off to choose the increase in charity per dollar of tax break kayak gitu. Jadi ada beberapa studi nih yang menyatakan bahwa ketika kita memutuskan untuk tax break melakukan yang tax break tadi, ketika 1% jatuh dari charitable giving-nya, maka the amount of giving adalah naik 1% gitu. Ketika ya gimana ya, sebentar teman-teman, masih mencoba untuk memahami ini. Ketika 1% fall in the price, ini ketika terjadi lebih murah dari, maksudnya benefitnya itu lebih banyak karena dia lebih murah kan, fall 1% jatuh, fall the price of charitable giving, maka yang diamalkan tuh semakin banyak. Ini jelas kayak intinya tuh murah gitu ya, murah ya price-nya gitu, murah price-nya, maka itu amalnya akan makin banyak, jelas ya. Selanjutnya adalah consumer sovereignty versus imperfect information. Jadi government itu akan menyediakan yang namanya
bagaimana spendingnya itu bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih preferensinya itu lebih tinggi lagi gitu. Tax subsidi ini salah satunya. Tax subsidi itu diberikan oleh pemerintah supaya si preferensinya itu lebih besar. Preferensinya itu digambarkan oleh budget budget constraint gitu ya. Preferensinya lebih tinggi nih. Preference bukan sih, sebenarnya bukan budget constraint ya. Kurva itu ya, kurva in different curve gitu ya. Salah. Tapi ya intinya gitu sih sebenarnya. Ini set. Nah, maka kan ini tuh preferensinya lebih tinggi gitu. Nah, soalnya kalau misalnya yang tapi itu kadang pemerintah deg-degan nih, ini bakal ngeluarin spending lagi nih, turun dong spendingnya pemerintah. Coba deh kalau move ke private sector aja yang nyediain hal tersebut gitu. Tapi private sector mana yang akan dipercaya untuk ngurusin yang kata charitable tax subsidy tadi kayak gitu. Trade off lagi pemerintah. Oke, selanjutnya adalah housing. So housing ini tuh ketika kita keluar uang nih buat menambah real estate atau rumah, namanya housing. Nah, kalau ini tuh adalah namanya mortgage gitu ya, jadi kayak KPR, kartu pinjaman rumah gitu ya, aku juga gak lupa. KPR disubsidi lah sama pemerintah gitu, supaya mereka tuh nggak sewa-sewa terus, supaya better off lah, punya rumah sendiri kan lebih baik ya, dan kayak lebih menjaga lingkungan. Kalau kita punya rumah sendiri kan kita menjaga rumah kita tuh dengan sepenuh hati. Tapi kalau misalnya kita nyewa rumah itu udah bodo amat, ini bukan rumah gue, jadi kayak ya udahlah ya, nggak gue cat aja gitu. Jadi kan lingkungannya nggak terlalu baik gitu kan, kayak seadanya aja gitu. Jadi utility-nya itu naik kalau misalnya dia punya rumah sendiri gitu. Tapi ini adalah kasusnya evidence. Ternyata tidak ada externalities benefit gitu dari kepemilikan ownership. Kan KPR tadi loh, mortgage tadi tuh harganya diturunin misalnya dengan cara subsidi atau tax break atau apalah itu terserah ya. Jadinya kepemilikan rumah itu naik 7-13% gitu. Nah, tapi ternyata tidak ada external benefit. Jadi tetap aja biasa-biasa aja gitu, kayak orang lain tidak kena spreadsnya, kayak orang benefitnya. Selanjutnya ini I hope this is the last, but actually it's not. Okay, effect of tax subsidy for housing. Nah ini dia tadi sebenarnya naik, tadi kan naik ya kepemilikan ownershipnya 3-13%, 6-13%. Tapi ternyata naiknya tuh nggak seberapa, sehingga ya udah nggak terlalu gede angka kenaikannya. Maksudnya rata totalnya gitu 65% gitu. Nah, karena adanya tax break tadi, banyak masyarakat yang spending dana di house. Ternyata tuh kenapa kok ownershipnya itu naik, tapi kok tetap aja nggak semasif itu gitu ya, yang diharapkan pemerintah nggak tercapai. Karena itu ada orang yang dia itu tuh malah memanfaatkannya. Jadi ada orang yang kayak dia itu tetap sewa rumah gitu kan, padahal dia itu tuh punya rumah sendiri, rumahnya itu juga disewain gitu. Ya itu sih namanya moral hazard. Udah dikasih pemerintah ini supaya ditempatin rumahnya, tapi dia tetap nyewa rumah yang lebih murah, dan rumahnya dia malah disewain sama orang lain gitu, karena mungkin rumahnya itu lebih mewah. Jadi kayak yaudahlah, itu kan lumayan buat pendapatan aku gitu. Nah tuh, but not moving people from renting to buying. So upset. And then okay, jadi sekarang kita akan measuring tax deduction versus tax credit. Sebentar, aku sambil ngecas ya teman-teman. Aku pause lagi dulu teman-teman, lanjut lagi. Ini tax deduction sama tax credit. Jadi subsidi itu ada dua. Tax deduction dan tax credit. Bisa juga tax break sih yang tadi, tapi kita tekankan dua hal ini. Yang pertama, deduction itu tadi free tax gitu ya, kayak untuk amal dan housing. Sedang kalau credit itu tuh yang dikurangi biaya anak tadi loh gitu. So
tax subsidi, udah aku jelasin, lanjut lagi. Sekarang kita akan berpikir efisiensi masih deduction atau tax credit. Ya pasti dua-duanya lebih more beneficial gitu ya. Ini juga sebagai salah satu gitu ya, efisien bagi pemerintah dan efisien bagi masyarakat. Gini teman-teman, yang pertama ini deduction tax dulu ya yang kita bahas. Jadi gini, tadi kan pemerintah itu nggak menyediakan, karena kalau dia menyediakan dia bakal turun spendingnya, dia bakal naik spendingnya. Kalau naik spendingnya ya nggak bagus lah gitu, dan nggak ada ya gitulah pokoknya. Terus kalau misalnya dia tetap tidak memajaki yang charitable tadi, ya gimana ya, kok rugi gitu. Nah akhirnya pemerintah itu menetapkan ketika seseorang dia itu memberikan 1.000 buat amal charitable, maka benefitnya itu insentifnya gitu ya, insentifnya itu akan sebesar 2x gitu ya, sebesar 2x. Karena ini aku juga nggak tahu ukurnya pakai dollar atau pakai apa, karena di sini bilang cuma benefit gitu teman-teman. Nah ketika orang kasihnya tuh lebih dari 1.000, maka dia tetap dapat benefitnya 2x gitu. Nah hal ini tuh akan menguntungkan kedua pihak, jadi gitu. Sebenarnya preference dari pemerintah ini tuh bergantung pada yang pertama, seberapa tingginya permintaan dari barang subsidi tersebut gitu. Kalau misalnya ini inelastik gitu ya, permintaannya kaku sedikit gitu, ini kayaknya nggak bakal berhasil deh gitu. Tapi kalau misalnya lumayan elastik, kebalik ketika ini elastik katanya ini bakal berhasil, tapi kalau ini inelastik ini nggak akan berhasil kayak gitu. Selanjut kebalik sih, maaf. Ketika ini inelastik ini akan berhasil, tapi ketika ini elastik itu nggak akan berhasil, karena pemerintah bakal rugi dong kalau permintaannya terlalu besar gitu. Kalau permintaannya nggak sesignifikan itu, maaf ya teman-teman, ini pakai nalar, jadi kayak perlu pikir dulu gitu teman-teman. Jadi intinya inelastic take it gitu, inelastic take it, karena butuh nggak butuh pasti ini ada orang beli gitu. Jadi permintaannya kan bagus, demandnya itu selalu bagus, selalu naik gitu. Misal ya nggak naiknya juga, tapi setidaknya itu tidak turun gitu ya demandnya. Oke, nanti yang kedua itu bagaimana sepenting apakah pemerintah itu harus menyediakan fitur itu gitu. Selanjutnya adalah equity consideration. Setelah kita pakai efisiensi, pertimbangan efisiensi, kita pakai equity. Jadi equity tadi measuring to value, measuring to key gitu. The value of deduction rise ketika regresif ya, semakin tinggi income-nya maka akan semakin tinggi juga persentasenya. Oke. Yang kedua adalah kredit, ketika dia itu progresif. Kita semakin making decision progressive. Ini kebalik guys, kalau misalnya deduction tadi itu ketika semakin tinggi maka semakin tinggi income, maka semakin turun sih taxnya tadi, deductionnya. Ini dalam kurung deduction ya. Terus yang kedua itu credit itu ketika semakin tinggi pula taxnya ya, progresif. Semakin tinggi income semakin tinggi pula taxnya, gitu. Jadi intinya kalau misalnya ketika pajaknya itu naik, yang deduction ini, maka deduction itu akan regresif, akan turun. Wow, masih banyak lumayan juga sih. Ini application, jadi ini adalah refund WTGPet. Tadi kan tahu ketika ada selisih harus dikembalikan ke masyarakat gitu. Nah sebenarnya itu jangan dong. Ini tuh debatnya yang pertama.
ketika tadi loh teman-teman masih ingat kan? Teman-teman masih ingat kan tadi yang kalau aku buka nanti kelamaan. Harusnya dia saya 2.900. Nah di sini 1.500. Ini itu adalah withholding, refund. Nah refund ini tuh yang bener apa sih? Dikembalikan ke masyarakat dari pemerintah kah atau nggak usah atau tetap nol? Yaitu kalau misalnya dikembalikan ke masyarakat, ya masyarakat bakal better off, kasihan juga kan yang miskin gitu. Kalau misalnya dia sampai minus kan berarti dia penghasilannya nggak cukup dong, boro-boro bayar pajak buat makan sehari aja kayak ngap-ngapan gitu kan ya. Jadi ya udah kasih aja tuh supaya dia bertambah lagi income-nya, tapi itu bakal buang-buang spending pemerintah gitu sih intinya. Selanjutnya lagi adalah application. Nah akhirnya ini akan dirombak kebijakannya, ini aplikasinya itu diperluas lagi. Jadi hanya orang high yang dapat refund karena semakin tinggi income-nya tuh refundnya semakin gede. Dan ini kan sayang gitu kan. Bukan kebijakan sih, ini ternyata aplikasi yang buruk sih menurutku, karena ternyata yang dapat refundnya itu hanya orang kaya. Karena ya sayang aja, gede-gede masa nggak dikembalikan sama pemerintah. Kalau orang miskin segede apa sih, tapi malah nggak dikembalikan dong gitu. Bottom lines, jadi dalam penarikan pajak itu tuh tax expenditures. Jadi gimana ya, pemerintah itu kalau misalnya menarik pajak itu nggak semena-mena menarik pajak gitu tanpa pemerintah melakukan usaha-usaha apapun. Jadi pemerintah dalam menarik pajak dia itu tuh doing some effort gitu. I don't know if that effortless or very effort gitu, aku nggak tahu. Tapi yang pasti pemerintah tuh mengeluarkan yang namanya tax expenditure ini. Kita bisa lihat 1,3 juta tadi, ketika kita mengorbankan sesuatu yang menguntungkan bagi pemerintah maka akan rugi 1,3 juta. Sebenarnya tadi udah ada di slide yang awal-awal sih, kalau mau buka lagi aku udah lupa slide berapa. Ya gitu. Oh ya, ini tuh seperti kayak provided special credit, tax break, charitable giving, deferral of liability. Nah itu tuh itu merupakan pengeluaran bagi pemerintah. Sekonyong-konyongnya nggak pemerintah keluarin, setidaknya itu adalah opportunity cost yang pemerintah itu loss gitu. Ini dia tax expenditure di tahun 2013 United States. 1,1 triliun. So gede banget ini guys. Jadi kayak kalau misalnya mau merubah kebijakan perpajakan itu bakal peralihannya itu membutuhkan biaya yang besar gitu, dan itu akan merubah diagram dari si pendapatan dan pengeluaran pemerintah gitu. Laporan keuangannya itu pasti bakal kayak ya bukan hancur sih, tapi ya perlu dikoreksi gitu. Adjusted, perlu menyesuaikan itu. Sekarang itu marriage tax. Jadi bagaimana sih sepasang kekasih yang menikah, yang marriage itu dikenakan pajak? Yang pertama adalah progressivity. Kenapa progressivity? Karena ketika dua insan bertemu, di mana masing-masing dari mereka itu bekerja dan mereka bekerja dipajaki, dia bergabung, pajak itu akan semakin besar. Yang kedua, across family horizontal dan across married horizontal equity. Jadi ketika dia bersatu menjadi family, dia tuh bakal lebih gede lagi pajaknya gitu. Tapi tenang aja, ketiga ini tuh tidak mungkin di save dalam tiga waktu sekaligus gitu. Problemnya adalah jadi kita tinggi banget sih. Jadi tinggi banget pajaknya, sama yang kalau udah jadi family itu lebih tinggi juga pajaknya. Nah ini contohnya ketika si Michael Barak dia menikah. Nah ini pajaknya individual, tapi ternyata waktu dia jadi family kita bisa lihat wow so big ya pajaknya, naik 2.000. Tapi ada juga beberapa orang yang dia tuh nggak face that progressivity of tax. Ini kayak Bill sama Hillary, ternyata dia nggak dapet progressivity. Jadi ya gitulah, namanya juga hidup ya. Nah ini tadi yang kata kenaikan tadi ada yang dapat ada yang enggak gitu. Nah akhirnya tuh
dalam praktiknya di-eliminate nih, mana yang dapat mana yang enggak, tapi tuh nggak ada pastinya gitu. Nggak ada pastinya, no set. Ya ini tadi yang menghadapi pajak tapi kadang nggak bayar pajak juga ada. Oke, maybe this is the last. Ini cuman kayak keadaan marriage tax di around the world ya, kayak gini lah. Ada yang 19 tax husband and wife dia bayar individu juga ada yang bayar bersama. Ya, itu teman-teman video pembelajaran mengenai chapter 18 taxation around the world and United States. Terima kasih udah nonton. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.